الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت باب وقول الناس داخله صدق الله العظيم وصدق الرسول ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya cintai adik saya Jaja Miharja beserta Sahibul Musibah, mertuanya yang bernama Bapak Ahmad bin Rainan beserta keluarga besar, anak menantu, cucu. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islamnya, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus juga kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Abdullah Bapak Amil yang dari seduknya kata orang kampung Kelor ya, dari mulai hari pertama sampai malam hari yang terakhir, malam ketujuhnya, alhamdulillah masih dapat hadir bertakziah di rumah kediaman Sahibul Musibah. Kita doakan mudah-mudahan Pak Amil kita ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Sebab kalau nggak ada Pak Amil besok nggak ada yang ngebungkus bapak-bapak ya. Juga yang saya hormati, saya muliakan rekan saya ini Pak Ustadz Sukim ya, sesepuh Desa Pondokelo, juga Pak Ustadz Rodiman ya. Mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberi keberkahan dalam kehidupannya. Juga para asatid, para asatidja, para huzaz, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan Desa Gempol Sari, baik Pak Jaro, Pak RW, Pak RT yang sama-sama hadir bertakziah di rumah Sahibul Musibah, juga kepada tokoh pemuda remaja yang turut hadir mendoakan almarhum Bapak Ahmad Rainan, Bapak Ahmad bin Rainan, yang mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke haiban junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang luar biasa. Tahu sebelum beliau dilahirkan dan tahu kejadian yang akan datang, karena Allah yang memberitahu. Nabi Muhammad itu luar biasa. Tanya oleh umatnya sejak zaman kedamian Nabi Adam sampai nanti setelah di alam kubur, di alam akhirat, beliau bisa menjawab.
ini kena mendapat pemberitahuan atau dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita baca selawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah tajiyah yang saya hormati dan saya muliakan, mudah-mudahan dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai kakak dari adik Jajan Harja, di mana Pak Ahmad ini boleh dibilang kata orang sini masih besan saya. Bahkan Ahmad ini dulu kecilnya bareng sama saya di Kedaung. Ya, tetangga saya satu RT yang mahal di sana. Saya kenal betul almarhum. Ya, mudah-mudahan ya meninggalnya ini dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebelumnya saya mohon maaf, bukan artinya ngajarin bebek berenang. Bebek mah ngajarin juga udah bisa berenang. Kita sudah paham. Wabil khusus saya sampaikan pesan wasiat kepada keluarga Saiful Musibah, di mana kematian itu sudah merupakan ketentuan Allah yang nggak bisa ditunda-tunda, nggak bisa maju, nggak bisa dimundurin. Kalau sudah Ijrail datang menjemput, kata tim Qasidah, mayat membujur di pendaringan, begitu ya? Pendaringan apa di pembaringan? Di pembaringan ya, udah nggak bisa daya upaya, usik juga kagak bisa ya. Nah, oleh karena itu kematian merupakan satu peringatan bagi kita, di mana sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tidak ada satupun yang bisa mundurin dan majuin ya, kecuali diizinlah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah salah satunya adalah ini takziah tahlil ini kita bersilaturahim. Ini bisa ketemu di lingkungan ya pada malam pertama sampai malam ke-7. Mudah-mudahan dengan acara takziah atau tahlilan ini ya menjadikan ajang silaturahmi. Sebab orang yang silaturahmi itu akan dijamin 3. Yang pertama akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua akan dihapuskan dosanya. Yang ketiga akan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu malam ini adalah malam terakhir tahlilan di rumah Saiful Musibah, bukan terakhir untuk tahlil. Di sini terakhir juga Pak ya, di rumahnya besok tetap tahlil yang membacakan kalimat-kalimat Allah. Wabil khusus kepada keluarga Saiful Musibah, Pak Ahmad ini bukan meninggal kayak pohon, bukan meninggal seperti makhluk-makhluk selain Allah. Manusia ini meninggal cuma pindah tempat dari alam dunia ke alam kubur, pindah aja. Oleh karena itu kewajiban keluarganya, anak-anaknya terus jangan tunggu hari tahlil besok nggak tahlil, kirimin tetap hadiah Fatihah, baca qul, baca takbir, tahlil, tasbih dan sebagainya. Mudah-mudahan disampaikan oleh Allah kepada ahli kubur. Sebab dalam suatu hadis dijelaskan, salah satu di antaranya yang terus mengalir pahalanya kepada ahli kubur adalah doa anak yang soleh. Doain ya setiap sholat, setiap waktu ya. Memang berat sekali Pak Ustadz ya, orang meninggal itu berat ya. Atau Umar Irama
Ya, ada lagunya kehilangan itu, baru terasa setelah hilang. Ya, berat rasanya, ya, kepergiannya hidup tanpa dia. Ini kata orang ulama. Begitu juga nikmat kita baru terasa setelah nikmat itu hilang dari kita. Kemarin kita nikmat sehat walafiat, ya dianggap cuek aja. Sehat itu dianggapnya nggak punya nikmat apa-apa. Ya, begitu sakit, terasa nggak itu nikmat sehat? Terasa. Jadi nikmat itu setelah berasa itu setelah sudah nggak ada, setelah dicabut. Kalau kemarin yang masih muda, giginya masih utuh, makan apa aja enak rasanya, gurih. Kalau sehat makan sama garam sama ayam juga udah nikmat. Tapi begitu sudah tua, giginya sudah nggak ada, ngaji udah suaranya rada ngeos, ngempos, ya, baru sadar kalau begitu kemarin gini manfaatnya banyak. Oleh karena itu selagi kita dikasih sehat, dikasih umur panjang, marilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanti-wanti Al-Quran pesan, Allah pesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati ini kecuali matinya dalam keadaan Islam. Banyak pak mati Islam, lagi kerja nyari duit buat anak istri, meninggal kecelakaan, ya, sahih. Memang saya juga kalau bicara mati ini rada bingung pak. Kalau orang-orang pernah cerita ngajar ngaji, memang punya dan muridnya sudah ngalamin ngajar ngaji. Kalau cerita umroh dan haji mungkin tahu orang ceritanya karena sudah ngalamin. Kalau cerita mati, yang cerita itu baru ngalamin mati. Ada aneh juga nih ya, bagaimana ceritanya ya. Iya, biasa orang lain masih ngeliatin kematian padahal belum pernah mati. Makanya udah bingung pak masa kematian mah. Manfaatnya itu adalah peringatan juga buat yang hidup. Tuh, Amir udah tahu ya. Mati itu apapun penyebabnya adalah berpisahnya nyawa dari badan. Ini jangan sampai ada kalimat situ obatnya begini situ mati itu, ya. Jadi mati itu jangan sebab itu. Mati itu karena udah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan nyalain yang lain. Apapun ketentuan dari Allah, ya. Daun saja jatuh dari pohon itu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak apa-apa. Begitu juga mati sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pakai nyesel. Ya, ini banyak di kita kadang-kadang salah kaprah. Coba lu kagak urut, maka mati itu, ya. Semua disalahin penyebabnya. Ini nggak boleh seperti itu. Mati adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain hanya sababiah aja, jangan sampai penasaran. Mungkin ada yang sakit, ada yang kecelakaan dan sebagainya. Selanjutnya berbicara tentang cerita mati. Memang mati itu orang lupa. Ini sedikit saya cerita pengalaman saya tentang mati. Kalau bapak belum pernah ngalamin pak ya, ambil dia, udah ngurusin belum? Udah rasain belum ya? Coba cok yang udah pernah rasain mati. Saya ngalamin pak, makanya saya bisa cerita kematian. Tahun 2018 bapak dengar ya, kejadian dahsyat tsunami di daerah Pandeglang. Korbannya adalah saya salah satunya.
enggak, apa itu kagak ada ngimpi, enggak ngigo, ya enggak ada firasat. Tiba-tiba itu kejadian. Siapa yang nentuin kejadian itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita sedikit pengalaman mati. Begitu air itu datang, saya lari, Pak. Kira-kira jaraknya dari bibir pantai itu sekitar 50 meter. Kemudian saya lari sambil mundur, sambil ngeliatin air. Saya pikir airnya dari bawah. Kalau dari bawah kita jauh tenang, Pak, dulunya di kecil mohon ke bawah. Ini air begitu ngeliat ke atas, tingginya hampir 9 meter, Pak. Udah kita nggak bisa daya upaya sama lagi yang begitu yang bisa nolongin. Semua masing-masing menyelamatkan diri. Begitu saya kebentur sama air, mental, entah kemana mentalnya, kemudian terasa kaki saya mentok. Habis mentok saya rapet gigi saya, mulut saya rapet. Kalau ibarat di dalam itu sudah keputusan dia apa itu ya? Kawatak ajian, ya. Pasrah udah. Sambil zikir saya di dalam hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, kalau memang saya harus meninggal, ya, udah saya ikhlas. Tetap saya la ilaha illallah. Mungkin dapat berapa kali saya baca la ilaha illallah, saya nggak sadar. Mati mungkin itu rasa keluar kali sementara. Entah berapa lama. Dari mulai saya tertimpa air sampai sadar kembali, itu rasa kayak ngimpi. Saya duduk di bangku, bukan di rumah, Pak, ya, di bangku kira-kira 100 meter dari bibir pantai. Semua sudah gelap gulita. Saya kiri kanannya itu semua rongsokan, bangunan-bangunan udah hancur. Belum mikirin anak, istri dan cucu, Pak. Kebetulan saya bawa itu rombongan istri saya sama mantu cucu sebanyak 13 orang, Pak. Yang pulang cuma 12, jadi yang meninggal 2. Setelah sadar, kan ngimpi. Mungkin rohnya masuk lagi tuh. Nah, mungkin bapak-bapak yang pernah ngalamin jatuh, pasti seperti itu. Begitu menjatuh melayang di nyawa, mana tahu. Tahu gebruk aja di tanah, bersadar lagi. Nah, seperti itu kejadian orang meninggal itu. Setelah saya sadar, cuma tengok ini udah sepi, udah gelap. Jaraknya 1 jengkal aja kita udah nggak bisa lihat apa-apa. Itu masih di alam dunia. Terus dalam kubur bagaimana tuh? Mungkin bisa dari itu kali. Ujak nggak bisa, usut nggak bisa, ya berbalik nggak bisa, mau dapat berbahan pokok nggak bisa. Mau ngender nggak bisa juga deh. Kurang sempit, Pak, ya. Udah sedikit dilalandak gitu, tapi ketaban, ya. Udah nggak bisa apa-apa. Mulai kemana itu, Pak? Sebelah saya dan sudah sama dengan orang yang meninggal begitu Pak Ahmad ini diantar sama kita, di Solo sih nggak sadar kalau Pak Ahmad itu meninggal. Begitu dia dimakamkan, masuk ke dalam kubur, ya, yang ngantri pulang, baru Allah masukin lagi rohnya. Dikasih ingat lagi, kalau begitu beneran ini meninggal ini. Baru ditinggalkan pengen pulang lagi ke rumah. Sama seperti kajian saya tadi, dimasukin lagi rohnya baru sadar. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya di kajian umrah itu udah ngerasain mati, Pak. Oleh karena itu, ya, saya berpesan kepada anak cucu menantu, ya, karena dalam kubur itu gelap gulita, sempit, ngap, ya, butuh doa daripada anak menantu dan cucu supaya dibebaskan di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sudah dikubur, kalau saya enggak usah dikubur waktu itu, ya. Ya, saya di rumah sakit aja, ya. Alhamdulillah. Setelah dikubur ini datang malaikat Munkar dan Nakir, nanya. Kalau nanya ke Ustadz atau ke Amil ini, ya biasanya Ustadz sama Amil identik dengan kitab. Itu nanya satu kitab aja mungkin setahun beli Pak Ustadz, ya.
kitabnya dari mana, duitnya dari mana, buat apa aja. Satu kitab ditanya mungkin lebih dari setahun kali. Kalau kitab di Lemari kok gak habis pertanyaan. Nah, sama dengan di alam dunia ini, kalau bapak-bapak pernah naik pesawat terbang Pak, itu lewat ke bandara, orang yang jalan-jalannya ini cuma sendiri, nggak bawa tas, nggak bawa apa-apa, diperiksanya sebentar, periksa langsung keluar. Tapi kalau bawa ada banyak yang pergi haji, yang dari luar negeri, ya, yang bawa tasnya 10, lalu orang-orang udah sampai di rumah udah ngimpi tidurnya, di sana masih ditanya lagi, masih diperiksain satu-satu tentang umurnya digunakan untuk apa di dunia ini. Kemudian cari rezeki, cari uangnya dari mana, ditanyain semua. Kalau bisa menjawab alhamdulillah. Makanya kata Ustaz doanya ada, jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus saya tadi bisa menjawab, wah ini boleh mangkir ini bagiannya. Berapa lama? Ya tergantung kesalahannya. Kalau nyolong ayam 3 bulan. Itu siapa? Nyolong sapi mungkin 9 bulan. Yang lebih gini lagi mungkin lebih lama lagi hukumannya. Tergantung besar kecilnya dosa yang dilaksanakan pada waktu dia masih hidup. Oleh karena itu tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, sebagaimana hadisnya tadi, ya sesungguhnya mati itu adalah pintu. Setiap manusia pasti akan melewati pintu itu. Perjalanan panjang. Sejak Nabi Muhammad aja kemari ke kita ini sudah hampir 1400 tahun lamanya. Belum zaman Nabi Adam, ya, sampai ke zaman kita ini berapa lama ini dunia. Kalau dorong ayam misalnya 10 tahun hukumannya, matinya udah 50 tahun yang lalu, udah bebas itu tahanannya, udah ditahan lagi, udah nggak dihukum. Kalau begitu kalau nggak adil. Hari ini dorong ayam sama yang 10 tahun dorong ayam, hukumannya sama. Kalau itu 5 bulan ya 5 bulan. Terus yang ngerasain siapa? Kan itu udah jadi tanah, ya, udah jadi air, ya, udah dimakan cacing tanah biasa. Yang ngerasain siapa? Yang merasakan adalah ruhnya yang merasakan, yaitu perasaan kami, ya. Perasaan itu bisa membawa pengaruh juga kepada keadaan. Contoh, Pak Amil pulang tahlil di sini ngimpi dikejar-kejar sama janda misalnya, ya. Kebetulan di sampingnya ada Ustadz Suki ngeliatin, begitu banget kecapean ya Amilnya. Udah capek kepung-pung janda, kata Ustadz Suki, dia mana-mana merongkol aja di situ ya. Kalau habis mimpi di kepung-kepung terasa capek nggak? Capek, ke bawah ke jasmani kita. Padahal orangnya nggak kemana-mana di tempat tidur. Capeknya luar biasa, sama seolah bener. Begitu juga siksa kubur, yang disiksa adalah perasaan. Kalau kita asik, hobinya apa Pak Amil? Nonton bola, hobinya denger sinetron. Anak muda hobinya mungkin main game atau main chat-chatan, ya. Asik. Mulai jam 8 sampai subuh nggak terasa, karena asik, nikmat, nggak ada siksaan. Nah itu seolah-olah yang dapat nikmat kubur. Asik aja beberapa lama, sampai hari kiamat tetap masih asik, masih nikmat. Tetapi yang tersiksa sama, kita mengantar desa nih.
datang udah paling duluan jam 11:30 sudah datang, berangkatnya jam 2. Berapa jam 2 Maya itu? 2 jam. Tersiksa nggak kira-kira? Udah ngeliat jam lagi, ngeliat jam barusan nyampe, padahal ya itu tersiksa perasaan begitu di dalam tubuh. Nanti merasakan itu orang jasad udah nggak ada, ruhnya yang merasa tersiksa. Begitu juga kita menunggu ini ya, lama amat ke pagi, soalnya buru-buru mau berangkat, takut kesiangan, ngeliat jam lagi, padahal ini baru 15 menit, perasaan sudah lama. Jadi yang disiksa itu adalah perasaan kita, karena jasadmu udah ngerasain udah hancur mana kayak ya. Tapi nanti akan dibangkitkan kembali. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Nanti apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, semua akan dirintahkan oleh perut bumi. Baru kemarin saya baru beras cuma dari air laut yang dimuntahin. Kalau nanti semua ya, dimuntahin apa yang dikandung di dalam bumi. Baru kemarin aja kita loh 5, berapa udah rada puyeng ya, tambahan punya duit juga ya. Dengar kepala ya, lagi minggu kemarin kalau nggak salah ya ada gempa 5,5. Ini dasar saya jam 5. Tapi lihat saudara-saudara kita yang mendapat musibah, lepas jadi lautan, Subhan juga. Bogor juga jadi lautan. Ini di rumah. Alhamdulillah kita Tangerang kita ini ya, kita tidak ngalamin banjir. Oleh karena itu pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan umur kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqullaha haqqa tuqatih ya. Bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Kalau takwa itu apa sih? Takwa itu berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Kalau di situ ada duri, atau jangan diinjak durinya ya. Di banyak anak muda, ada anak muda masuk ke depan ya. Ya, bapak-bapak juga waspada kepada yang punya anak. Saya sebagai dai Kamtibmas Polsek Sepatan juga menghimbau, di mana selama ini marak membuat kita tidak nyaman, tidak nyenyak tidur, apalagi punya anak-anak yang kerja, yang sekolah jauh, yang kuliah jauh, yang pulangnya sampai larut malam, di mana sekarang sedang tren banyak gangster. Oleh karena itu bapak-bapak yang punya anak laki-laki, ibu yang punya perempuan, ya ini capek sedikit kalau anak itu pulang dijemput kalau kerja atau sekolah. Ya, kejadiannya dari mulai jam 1 sampai subuh nih Pak, banyak kali. Dia tahu kalau sore-sore begini yang tahlil masih ada, yang ngaji masih ada, yang ngobrol mungkin juga masih ada. Ini saya sebagai dai Polsek Kamtibmas yang menghimbau kepada bapak-bapak ya yang hadir di sini, jaga keluarga kita masing-masing, anak kita masing-masing, jangan dikasih keluyuran malam-malam. Ya, sekarang makanya ngaji ke kanan kita ya usah ya. 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun udah kagak pernah ngaji, tapi keluar mana? Bingung saya juga. Dan saya sering mantau juga rumah-rumah toko-toko yang terselubung mendagang kosmetik ya. Ini para alim ulama Gemposari juga ya perlu diwaspadai apabila beredar obat-obatan atau terutama toko kosmetik yang ada di wilayah Bapak ya, tolong dibantah. Jangan sampai beredar ini miras dan khamr ya, pel. Anak muda ini kebanyakan anak-anak SMP dan SMA ya, tiap hari beli obat, bingung kita juga sakit apa karena tiap hari minum obat ya. Ini yang dapat menimbulkan tindak kekerasan antaranya obat. Sebab obat yang murah 5.000 dapat 10 beberapa itu ya.
ini diawasin kalau ada kedapatan warung kosmetik jual perlengkapan wanita, bedak segala macam, bibir sepeda segala macam, ya, tolong dipantau. Dikhawatirkan di dalamnya menjual obat-obat terlarang dan minuman-minuman terlarang. Pantau aja kalau ada toko kosmetik yang konsumennya, pembelinya anak-anak muda semua, tolong dilaporin sama Amin Abdul, mau Ustaz Suki, mau Ustaz Rahimah. Saya lihat nih, ya, tiap hari sore, biasanya sore nongkrong itu anak-anak sampai malam. Ya. Tolong Ustaz ya, saya minta laporannya kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu, warung yang jual kosmetik, ya, yang belinya bukan perempuan, kebanyakan lelaki, kan bingung tuh. Jualnya kosmetik, umumnya kalau kosmetik kan ibu-ibu yang beli, anak-anak perempuan, ini yang beli laki-laki. Itu patut dicurigai. Ya. Itu yakin ada jual obat. Ya, sekali lagi saya mohon kerjasamanya masyarakat sini, ya, laporin aja, informasiin ke Ustadz Tukim, ke Amir Abdul, juga ke Ustadz Rohiman. Nanti beliau nanti melaporkan ke saya melanjutkan ke Terantip maupun ke Polsek, ya. Sebab itulah ujung pangkalnya daripada gangster yang ada di kita ini. Sebab saya berapa kali nangkep anak-anak sekolah kedapatan membawa sekolah bocor di pasar, bawa arit, kadang-kadang aku kesal, mobil kadang salah ya, iya, bawa arit, ada juga yang bawa pedang. Kalau dulu pernah di sawah tuh yang jerami, dan sekarang anak sekolah yang bawa. Kemudian kedapatan juga di dalamnya, itu tadi eksimer. Ya, pel, warnanya kuning kayak bodrek yang di belah dua gitu. Nah ini hati-hati kalau anak bapak minum obat, lihat tuh sakit apa, ya obatnya apa yang diminum itu. Ya, obat ini biasanya belinya itu sudah jadi langganan Pak. Kalau yang belum biasa beli, sengaja ambil Abdul mau Ustadz Sugeng, dia mau Ustadz Rahimah, beli kalau ada nggak ada, nggak kasih. Ya, tapi umumnya anak-anak itu sudah paham, penjualnya juga sudah paham. Itulah sedikit himbauan dari saya, sambungan dari Polsek Sekatan, di mana sekarang ini masyarakat kita mungkin gara-gara COVID penyebabnya ekonomi kejepit, ya, kehidupan jadi sulit, ya, jadi pada akhirnya orang susah mal gampang gede ampoknya Pak, nggak boleh tersinggung. Ini yang menyebabkan banyak kejadian-kejadian di lingkungan Sekatan Timur ini, karena tadi udah nggak ngaji, nggak sekolah, ya, imannya mau dapat dari mana, ya kan? Islamnya juga dipertanyakan, sehingga gampang bertindak sewenang-wenang. Jempol sudah kemarin ya Pak ya, kejadian kemarin kelor gantung diri, kemarin ada lagi yang ditusuk, pembunuhan. Ini karena imannya nggak ada. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya para alim ulama, Pak Ustadz Sukim, Pak Amir Abdul, Pak Ustadz Rohiman, dan Ustadz yang lain, ketika ada acara-acara majlis seperti ini, sampaikan Pak, agar masyarakat kita bisa meningkatkan iman dan Islamnya. Ini Pak, awalnya seperti itu kejadiannya. Padahal yang kejadian itu kemarin anak ngajinya pintar, sering ajar, umat ngaji di musola. Gak ada yang tahu frustasi keluarga karena pintar ekonomi. Akhirnya jalan pintas tapi nggak pantas, gantung diri di depan rumah. Inilah sedikit-sedikit temuan antaranya naik orang kita ini. Galak emosi seorangnya orang, nggak boleh tersinggung. Oleh itu banyak-banyak kita membaca istighfar dan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
khusus kepada keluarga saya dulu musibah, ya jangan berhenti kita berdoa orang tua kita, sebab baru terasa setelah tiada, ya. Oleh karena itu sekali lagi kepada adik saya Jaja Biharja, ayo meskipun itu mertua sama derajatnya dengan orang tua kita. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.